Assalamualaikum bunda-bunda dan sahabat online Bu Sri sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pagi ini cuaca cerah ya, mataharinya udah mulai terik juga. Ini cerah suasananya gitu, jadinya buat kita juga semangat pastinya. Ya semoga gitulah ya, kita harus tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita dengan segala kesibukan dan rutinitas keseharian kita ya. Nah hari ini Bu Sri juga mau share tentang rutinitas Ibu pagi ini ya. Ini tentang bersih-bersih ya, hari ini memang Ibu sengaja mau bersih keseluruhan semua ruangan dapur ya, karena udah kotor kali ya. Karena kan memang ini menjelang Ramadan ini memang super sibuk ya, mana yang nyekar kayak gitu ya, kesana kemari, apalagi keluarga Bu Sri itu banyak ya, mertua itu misalnya di Binjai sana, kemudian kalau orang tua Bu Sri ada di Kampung Lalang ya, di Medan ini, kemudian ada juga ibu terpisah ya, makamnya itu terpisah. Kalau almarhum ibu itu di desa ibu kelahiran ibu sana gitu, karena kebetulan waktu itu meninggalnya almarhum ayah Bu Sri itu di rumah yang di Medan gitu ya, jadi dikebumikan juga di Medan gitu, jadi makanya terpencar-pencar gitu. Nah, mertuanya di Binjai, terus kemudian almarhum ibu di kampung, kemudian almarhum ayah di Medan gitu ya, jadi banyak banyak waktu ya gitu, harus ke sana itu gitu, harus menyisakan waktu yang banyak gitulah ya ke sana. Tapi ya alhamdulillah gitu, namanya kebiasaan atau udah tradisi juga ya, setelah setiap mau menjelang Ramadan itu kita memang ada tradisi nyekar kayak gitu ya. Sebenarnya ada juga sih yang bilang itu gimana gitu ya, tapi kalau Bu Sri sih menyikapinya, kita nyekar itu, kita berziarah itu ya setidak-tidaknya selain kita mengunjungi si yang almarhum gitu ya, mendoakan begitu, terus kita juga mengingatkan kita agar bahwa kita besok juga akan kembali ke situ juga seperti mereka gitu ya. Jadi kata Ustadz di pengajian Bu Sri itu ya, katanya kalau almarhum itu didatangin sama anak-anaknya, misalnya orang-orang yang dia sayang, itu seperti dia mendapatkan kado gitu, bahagia gitu ya kan. Jadi ibu ya menyikapinya seperti itu ya gitu, untuk mengingatkan diri aja gitu, bahwa sehebat apapun posisi kita gitu, misalnya ya, sebanyak apapun harta yang kita miliki di dunia ini, itu hanyalah titipan, semua itu akan kita tinggalkan saat Allah memang sudah memanggil kita ke pangkuannya gitu ya. Jadi itu untuk mengingatkan diri ya, bahwa semua itu nggak ada artinya, karena kita juga akan kembali ke Sang Khalik gitu ya. Jadi kita yang masih hidup ini jadi iktibar buat kita bahwa nggak perlulah ada yang kita sombongkan semasa kita hidup di dunia gitu ya. Bukan harta yang harus kita kejar, tapi bagaimana kita mencari bekal ke akhirat nanti, untuk bekal pulang kita nanti gitu ya, bunda-bunda semua. Nah ini lanjut ke videonya ya bunda. Ini tadi udah cuci piring, udah beres-beres, kemudian ini kompornya tadi udah siap masak, belum dibersihkan. Jadi kalau bersihkan tuh semuanya itu mau dibersihkan gitu. Jadi tadi udah masak, udah ditinggal dulu, cuci piring dulu gitu nih, baru semuanya dibersihkan ya. Jadi kayak gitu ya bunda, namanya ibu rumah tangga, kerjaan itu nggak pernah ada selesainya gitu ya. Dari pagi sampai dari mulai tidur, mau bangun tidur sampai tidur lagi tuh, kalau dituruti kerjaan itu nggak pernah ada selesainya bunda gitu ya. Tapi ya begitulah kodrat kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri kayak gitu ya. Jadinya kita memang harus enjoy dan penuh semangat, dan lillahi ta'ala lah ya, bersyukur aja gitu. Semoga lelah kita itu menjadi lillah lah ya. Alhamdulillah, amin ya. Nah ini ibu bersih-bersihkan di bagian ini, udah berminyak ya. Biasa kalau di bagian ini memang sering lebih sering kotor karena kan dekat dengan kompor gitu ya. Tapi gitu pun kalau bongkar-bongkar keseluruhan ini ibu juga nggak setiap hari ya. Pastinya kalau setiap hari repot ya, karena kan memang banyak yang harus diselesaikan gitu. Habis kerja ini
menyusul kerja yang lain dan yang lain kayak gitu. Pokoknya kerjaan itu terus menyusul gitu. Apalagi ibu itu cuman berdua ya kerjanya itu sama bapak gitu. Jadinya berbagi tugas, kadang kalau bapak di depan, ibu di belakang kayak gitulah ya. Alhamdulillah sih bapak ya mudah-mudahan sehat ya, jadi tetap bisa bantu-bantu gitu. Kalau enggak ya kayaknya ibu pun kelelahan. Tapi pun kami nggak memaksa juga gitu ya. Kalau udah lelah ya udah yang nampak-nampak aja, yang kasar-kasar bersih-bersihin gitu loh gitu kan, nggak harus semuanya gitu, nggak harus bersih semua gitu. Nah kalau udah selalu kita bersihkan juga gitu ya, udah kita selalu bersihkan, jadi di saat Ramadan kayaknya ibu nyantai aja gitu. Orang memang nggak mau Ramadan juga udah selalu bongkar-bongkar rumahnya gitu, jadi nggak perlu bersih-bersihkan keseluruhan juga gitu ya, biasa aja lah gitu. Paling menyiapkan nanti mau apa ya, mau buat masakan untuk buka dan sahur nanti apa menunya, paling kayak gitulah ya. Kalau namanya bersih-bersih rumah ya biasa aja gitu, karena kan tanpa menjelang Ramadan pun kalau ibu sih memang udah bersih-bersih terus gitu kan. Lagi pula gini ya, mau bongkar-bongkar itu kayaknya ibu udah aduh nggak sanggup lah ya, ada mau geser-geser sana geser sini, kayaknya udah nggak perlu digeser-geser lagi tuh perabotan-perabotan rumahnya itu ya kan. Jadi ya udah tinggal ngerawat-ngerawat aja lah gitu ya. Jadi walaupun cerita tentang barang-barang lah ya, walaupun barang-barang kita udah usang gitu ya, tipnya itu karena selalu kita rawat, selalu kita bersihkan. Nah inilah adalah salah satu tips untuk merawat barang-barang kita supaya awet gitu ya. Itu tipsnya adalah selalu dibersihkan gitu. Jadi jangan sampai nunggu, kadang kan ada juga ya nunggu sampai kotor kali baru dibersihkan kayak gitu ya. Jadi kalau selalu kita bersihkan, selalu kita rawat, otomatis barang-barang yang kita punya itu ya awet gitu ya. Karena pun ibu ngerasa gini ya, kalau beli itu harus keluarin uang lebih gitu ya, harus menyisakan uang gitu. Jadi makanya ibu suka merawat barang yang sudah ada itu sebaik mungkin gitu, supaya awet, supaya nggak itu aja yang dibeli gitu. Jadi kan ibu juga gitu ya, kalau nengok postingan bunda-bunda itu memang ya dapurnya estetik apa gitu ya, kepengen sih, tapi rasanya ibu kayaknya nggak butuh gitu. Kalau cuman sekedar keinginan aja kayaknya nggak perlu juga lah buat ibu gitu kan ya. Yang penting kalau ibu beli itu yang memang betul-betul kita butuhkan kayak gitu ya bunda. Kalau nggak dibutuhkan nggak perlu juga, kalau hanya untuk sekedar keinginan gitu ya. Kalau menurut ibu kayak gitu ya, mungkin karena faktor usia juga ya, karena kan beda ya dengan teman-teman semua bunda-bunda yang ibu-ibu muda ya, itu lagi semangat-semangatnya menghias dapurnya supaya estetik gitu. Kemudian mungkin perekonomiannya itu, finansialnya itu juga alhamdulillah lebih gitu ya, jadinya bisa memenuhi keinginan teman-teman semua. Tapi ya alhamdulillah gitu ya, disyukurin aja gitu. Tapi kalau udah seperti ibu ini mau beli barang ini kalau udah tua, udah nggak, kayaknya udah nggak udah nggak mikir ke situ lah gitu ya. Ini aja pun udah gimana gitu rasanya pun udah capek gitu kan. Dan barang-barang yang lama-lama ini juga masih bagus kok, masih bisa dipakai gitu kan, belum ada misalnya berkarat-karat atau apa, itu enggak gitu ya. Ya memang sih enggak estetik pastinya ya, tapi ya nggak apa-apa, tetap disyukuri aja ya. Kita suka juga dapur atau ruangan yang estetik, tapi kan kita juga harus menyesuaikan kondisi keuangan keluarga kita ya kan. Jadi yang penting kalau menurut ibu sih rumah itu bersih, rapi ya, kita tata dengan rapi supaya seluruh keluarga itu nyaman berada di dalam rumah kita kayak gitu ya. Apalagi kalau kayak ibu ya, dari mulai kecil sih kedua orang tua ibu itu sudah mengajarkan hidup yang sederhana gitu ya kan, nggak perlu yang neko-neko kayak gitu. Jadi kami terbawa, adik beradik kami semua prinsipnya ya gitulah, hidup sederhana gitu loh. Jadi menurut ibu konsep hidup bahagia itu bukan karena rumah yang bagus, rumah yang mewah, enggak juga ya. Yang penting kita pandai bersyukur ya, karena kunci bahagia itu adalah rasa syukur gitu ya. Jadi kita selalu mensyukuri dan tetap mensyukuri apapun yang kita miliki gitu ya. Dan hal apapun yang hadir dalam kehidupan kita itulah hal yang terbaik yang Allah berikan dan Allah anugerahkan untuk kita ya. Nah sambil lap-lap ini Bu Sri juga pengen nyapa-nyapa
bunda-bunda sekalian ya. Nah, saat nonton video Bu Sri ini, bunda-bunda lagi ngapain tuh Bun? Apakah lagi beraktivitas atau mungkin lagi jemput-jemput anak sekolah ya Bunda? Jemput anak sekolah itu nggak capek tapi cukup menyita waktu ya kan Bun, karena kerjaan ini belum siap, pagi-pagi harus keburu ngantar anak sekolah, kemudian kita lanjutin misalnya nyuci gitu ya, nyuci nanti nggak taunya jam sekian harus jemput lagi anak sekolah gitu. Jadi ibu udah pernah mengalami hal yang seperti itu gitu ya, repot ya, memang nggak capek tapi repot, waktunya itu habis di situ gitu. Tapi apapun itu ya tetap kita jalanin dan tetap kita syukuri. Nah, namanya juga kita seorang ibu ya, kita kan harus memberi perhatian juga kepada putra putri kita tercinta gitu ya Bun. Nah, sekarang lanjutin lagi nih ke videonya. Sekarang ibu lagi lap-lap meja ini sekarang sengaja ibu kosongkan. Biasanya kan ada tudung saji ya ibu letakkan di sini, tapi kayaknya kok sumpek gitu ya, penuh gitu. Jadi kalau mau makan aja baru ibu turunkan situ, tapi ibu letakkan di pakai tudung saji yang per set itu ya. Jadi ibu letakkan di lemari tadi, tudung saji yang beberapa waktu lalu itu ibu check out di Shopee ya Bunda. Nah, sekarang lanjut lagi bersihkan di ruangan ini ya, di tempat TV ini ya, itu juga harus dilap-lapin. Kadang-kadang kalau kita nyapu-nyapu ini, kita kadang-kadang sur-sur aja nengok di bawah-bawahnya gitu ya. Padahal ternyata ibu lihat di situ ada sawang ya, ada sawang-sawangnya. Nah, itu ibu letakkan bunga sansevieranya juga supaya itu kan pembersih udara. Jadi bagus ya kayaknya kalau diletakkan di dapur. Nah, ibu itu sambil nyapu tadi kan udah ibu bilang, ibu lihat ada sawangnya di sudut-sudutnya itu yang biasanya itu terabaikan ya. Padahal baru berapa hari dibersihkan udah ada lagi sih gitu. Kadang-kadang kita nyapu tuh sur aja ya, lihat bawah aja, nggak lihat celingak-celinguk ke atas gitu. Sekali ngelihat tadi ternyata ada sarang laba-labanya gitu. Padahal itu keseringan dibersihin. Pokoknya pantang kita abai gitu ya, langsung aja si sarang laba-laba itu, bukan sarang laba-laba, apa tuh, sawang ya kalau orang Jawa bilang. Sawang itu ada di situ gitu ya. Mungkin kotoran-kotoran kita masak gitu ya, di situ lah ya kan gitu. Apa sih namanya kalau orang Jawa bilang itu sawang ya Bunda. Nah, ini lanjut sekarang ibu sapu-sapu lagi lantainya, ini berminyak-minyak ya tadi soalnya banyak ada acara goreng-goreng gitu ya, buat goreng-gorengan juga buat sambal-sambal gitu ya, jadi banyak berminyak-minyak. Jadi langsung aja ibu pel. Ini ibu sekali ini biasanya pelnya pakai apa ya, super pel gitu, tapi ini ibu pakai cuka ya, karena ibu pernah lihat ada bunda-bunda entah siapa ya, bunda siapa itu ngepel pakai cuka ya, tapi nggak usah banyak-banyak, hanya beberapa tetes aja, itu menghilangkan minyak-minyak dan bau amis-amis atau pokoknya bau yang nggak enak-enak gitu ya. Jadi ini ibu terapkan dan ternyata bener gitu ya. Nah, oke lah ya Bunda, ternyata videonya sudah berakhir. Tak lupa ibu ucapkan terima kasih buat teman-teman dan bunda-bunda sekalian yang sudah menyimak video Bu Sri kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.